Kami dari Koko 9 yang akan membahas mengenai kolaborasi antara e-bisnis dan e-commerce pada perusahaan Shopee. Halo teman-teman, ternyata Shopee bukan hanya platform belanja online loh. Di balik aplikasinya terdapat strategi bisnis dan e-commerce yang membentuk kekuatan digital masa kini. Yuk kita bahas lebih dalam. Awal ini kita akan bahas dulu apa sih itu e-bisnis. Nah, menurut Kenneth C. Louden dan Jane P. Louden tahun 2020, e-business refer to the use of digital technology and the internet to execute the major business process in the enterprises. E-business ini adalah penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses utama bisnis dalam perusahaan. Jadi, e-bisnis ini merupakan salah satu bentuk penggunaan teknologi juga internet yang mana dapat digunakan untuk sebagai proses bisnis dalam sebuah perusahaan. Nah, e-bisnis sendiri ini juga merupakan bentuk digitalisasi proses bisnis. Lalu juga dengan adanya e-bisnis ini merupakan bentuk integrasi teknologi informasi. Selain itu juga e-bisnis merupakan inovasi layanan digital, yang mana dengan adanya bisnis ini menciptakan atau mengembangkan layanan berbasis teknologi yang lebih modern, praktis, dan juga efisien. Selanjutnya kita akan bahas apa itu e-commerce. Menurut Louden and Trevor tahun 2021, yang mana berarti e-commerce adalah proses jual beli barang dan jasa melalui internet, termasuk transaksi komersial antar organisasi dan individu. Nah, dengan adanya e-commerce ini lahirlah salah satu bentuk transaksi digital yang sering kita lakukan sekarang. Dan juga dengan adanya e-commerce ini lahirlah sebuah platform online atau wadah atau sistem yang berbasis internet yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli secara online. Dan juga dengan adanya e-commerce memungkinkan untuk kita melakukan pembayaran secara digital atau pembayaran elektronik. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu sejarah dari Shopee itu sendiri. Shopee sendiri merupakan platform e-commerce yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2015 oleh perusahaan teknologi asal Singapura, Sea Group, yang sebelumnya dikenal sebagai Garena. Yang mana Shopee ini awalnya dikembangkan sebagai aplikasi mobile first. Saat ini, Shopee beroperasi di berbagai negara Asia Tenggara dan Amerika Latin. Seperti dikenal sebagai salah satu pelopor dalam menggabungkan teknologi, layanan pelanggan, dan strategi digital dalam dunia e-commerce modern. Selanjutnya, kita akan bahas model bisnis yang diterapkan oleh Shopee. Shopee sendiri ini menerapkan dua model bisnis. Yang pertama itu adalah B2C atau Business to Consumer, yang mana model ini menghubungkan brand atau perusahaan resmi secara langsung ke konsumen lewat fitur Shopee Mall. Lalu yang kedua, model bisnis diterapkan oleh Shopee yaitu C2C atau Consumer to Consumer, yang mana model ini melibatkan penjual individu atau UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, yang menjual barang langsung ke konsumen. Lanjut ke penerapan e-bisnis pada Shopee. Nah, Shopee ini tidak hanya menjalankan transaksi jual beli, tetapi juga membangun sistem bisnis digital yang mendukung seluruh operasionalnya. Melalui fitur seperti Shopee Seller Center, penjual dapat mengatur toko, stok, dan promosi secara mandiri. Selain itu, Shopee juga mengembangkan layanan logistik internal melalui Shopee Express dan mengintegrasikan teknologi seperti chatbot untuk pelayanan pelanggan serta algoritma rekomendasi berbasis data guna meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna. Selain itu juga, sebagai platform e-commerce, Shopee memfasilitasi aktivitas jual beli secara langsung melalui aplikasi dan juga situs web. Pengguna dapat melakukan pemesanan barang, memilih metode pembayaran digital seperti ShopeePay atau COD, hingga melacak pengiriman barang secara real time. Fitur-fitur seperti flash sale, gratis ongkir, dan ulasan produk
juga menjadi bagian penting dari strategi e-commerce Shopee untuk menarik minat dan meningkatkan pengalaman konsumen. Dampak penerapan e-bisnis dan e-commerce pada Shopee. Dampak positif. Yang pertama, efisiensi operasional tinggi. Yang kedua, kemudahan akses bagi konsumen dan penjual. Yang ketiga, jangkauan pasar luas. Yang keempat, peningkatan volume transaksi. Yang kelima, pengumpulan data pelanggan yang lebih mudah. Dampak negatif. Yang pertama, persaingan harga yang ketat. Yang kedua, ketergantungan pada sistem digital. Yang ketiga, tingkat kepercayaan bisa terpengaruh. Yang keempat, biaya promosi yang tinggi untuk penjual kecil. Yang kelima, isu keamanan data dan privasi pengguna. Tantangan pada Shopee. Yang pertama, menghadapi persaingan ketat dengan platform besar seperti Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada. Yang kedua, menanggung biaya operasional yang tinggi akibat promo besar dan subsidi ongkir. Yang ketiga, melakukan inovasi teknologi untuk menjaga performa dan daya saing. Yang keempat, menghadapi resiko gangguan sistem digital yang dapat menghambat transaksi. Yang kelima, melindungi data dan privasi pengguna dari ancaman kebocoran dan penyalahgunaan. Yang keenam, menjaga kualitas layanan di tengah lonjakan jumlah pengguna dan pesanan. Yang ketujuh, mendeteksi dan menangani aktivitas penipuan atau seller tidak jujur di platform. Yang terakhir, memberikan edukasi dan dukungan teknis bagi UMKM agar bisa beradaptasi secara digital. Strategi peningkatan kinerja Shopee dalam penerapan e-bisnis dan e-commerce. Shopee terus mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja platformnya dalam menghadapi tantangan dunia digital. Dalam aspek e-bisnis, Shopee fokus mengembangkan teknologi seperti AI dan Big Data untuk memaksimalkan personalisasi layanan serta meningkatkan efisiensi sistem internal. Dalam hal e-commerce, Shopee mengoptimalkan fitur-fitur interaktif seperti Shopee Live untuk mendorong engagement konsumen secara real-time. Sistem pembayaran juga terus disempurnakan melalui pengembangan ShopeePay dan integrasi metode pembayaran digital lainnya. Fakta singkat dampak Shopee bagi UMKM. Shopee ternyata bukan hanya tempat belanja online untuk konsumen, tetapi juga jadi tempat berkembangnya pelaku usaha kecil, terutama UMKM. Di sini, faktanya lebih dari 70% penjual aktif di Shopee itu berasal dari kalangan UMKM. Artinya, sebagian besar toko yang kita lihat di Shopee setiap hari adalah milik pelaku usaha kecil atau menengah. Dengan adanya Shopee, mereka dapat membuka toko online tanpa harus memiliki tempat fisik atau bayar sewa ruko. Cukup lewat HP atau laptop, mereka sudah bisa jualan ke seluruh Indonesia. Selain itu, Shopee juga memberikan banyak dukungan ke UMKM, mulai dari pelatihan digital lewat Seller Education Hub, fitur promosi seperti flash sale lokal, hingga program kampanye produk UMKM yang dapat membantu mereka tampil lebih menonjol. Dengan semua fasilitas ini, UMKM jadi lebih percaya diri untuk bersaing di pasar online yang lebih luas. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, biar kalian lebih paham dan lebih jelas, kita coba pahami grafik yang ada di slide ini. Dimulai dari sisi kiri. Di sini itu ada pie chart yang menunjukkan bahwa 70% penjual Shopee berasal dari UMKM. Ini cukup menjadi bukti bahwa Shopee memang platform yang ramah dan terbuka untuk usaha kecil, bukan hanya untuk brand besar aja. Lalu di sisi kanan terdapat grafik batang yang memperlihatkan fitur-fitur Shopee yang paling dirasa bermanfaat oleh para UMKM. Ternyata di sini yang paling tinggi itu ada di persentase milik fitur gratis buka toko online. Selanjutnya ada fitur promosi seperti flash sale, lalu dukungan logistik seperti Shopee Express, pembayaran digital lewat ShopeePay, dan terakhir pelatihan penjual. Dari grafik ini terlihat jelas jika Shopee bukan hanya memberikan tempat untuk jualan,
tetapi juga memberikan alat dan sistem yang membantu UMKM untuk tumbuh lebih cepat. Karena pembahasan materinya sudah selesai, jadi dari keseluruhan materi yang sudah dibahas tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Shopee telah membuktikan dirinya sebagai platform digital yang tidak hanya menjalankan konsep e-commerce dalam memfasilitasi transaksi online, tetapi juga menerapkan sistem e-bisnis yang terintegrasi di seluruh proses bisnisnya. Melalui inovasi teknologi, dukungan bagi UMKM, serta penguatan infrastruktur, logistik, dan layanan pelanggan, Shopee mampu menciptakan ekosistem digital yang efisien, kompetitif, dan inklusif. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan pasar, biaya operasional, dan keamanan data, strategi yang diterapkan Shopee menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan bisnis. Dengan kombinasi e-bisnis dan e-commerce yang kuat, Shopee tidak hanya berkembang sebagai platform belanja, tetapi juga sebagai penggerak transformasi digital di Indonesia dan Asia Tenggara. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.